Selamat datang Bapak, Ibu, para penggerak desa. Ada kabar yang sangat penting nih. Perencanaan dana desa untuk tahun 2026 itu bakal berubah total. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas peraturan baru yang jadi biang keladenya. Sebuah panduan yang wajib, kudu Anda kuasai. Jadi aturan mainnya itu udah dirombak habis oleh Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2025. Anggap aja ini kompas baru kita ya, kompas yang akan jadi penunjuk arah buat setiap langkah perencanaan dan penggunaan anggaran desa Anda di tahun mendatang. Oke, kita akan kupas semuanya. Mulai dari apa sih kompas baru untuk 2026 ini? Terus, apa saja prioritas utamanya? Gimana aturan main program-program kuncinya? Sampai kita kenalan sama inisiatif koperasi baru yang sifatnya wajib. Dan yang paling penting, apa saja larangan-larangan yang harus dihindari. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Peraturan ini, perlu dicatat ya, bukan cuma sekedar update biasa. Bukan. Ini tuh ibarat buku pedoman yang benar-benar baru, dengan area fokus yang spesifik banget, dan yang paling penting, ini sifatnya wajib untuk diikuti. Intinya, sebetulnya sederhana. Setiap rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa untuk tahun 2026 itu hukumnya wajib, harus selaras dengan prioritas yang ada di dalam peraturan ini. Jadi ini bukan lagi pilihan ya, tapi sebuah keharusan, biar dana desa kita patuh aturan dan pastinya efektif. Nah, pertanyaannya, apa aja sih yang jadi fokus utama pemerintah pusat? Peraturan ini menetapkan ada 8 mandat nasional. Inilah yang menjadi jantung dari penggunaan dana desa 2026. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini dia ke-8 prioritasnya. Kalau kita lihat, cakupannya luas banget ya. Mulai dari isu sosial mendasar seperti kemiskinan dan stunting, lanjut ke ketahanan pangan dan iklim, sampai ada yang baru nih, dukungan wajib untuk koperasi merah putih dan juga infrastruktur digital. Jadi kerangka kerjanya ini komprehensif sekali. Udah nggak aneh lagi ya, prioritas nomor satunya tetap sama, penanganan kemiskinan ekstrim. Program bantuan langsung tunai atau BLT desa ini masih jadi ujung tombak utama untuk memastikan nggak ada warga kita yang tertinggal. Nah, ini dia salah satu perubahan paling besar di 2026, dukungan untuk koperasi desa merah putih. Ini bukan lagi sekedar pilihan atau anjuran, tapi sudah jadi prioritas yang sifatnya wajib. Jadi, setiap desa harus menganggarkan dan merencanakan implementasi lembaga ekonomi baru ini. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi yuk. Kita lihat aturan main untuk 2 program yang biasanya paling banyak menyedot anggaran, BLT Desa dan Padat Karya Tunai Desa atau PKTD. Detail teknisnya ini penting banget buat kita pahami bersama. Untuk BLT Desa, besarannya nggak berubah kok. Masih sama, maksimal Rp300.000 per bulan. Tapi, yang berubah drastis itu proses penentuan siapa yang berhak menerimanya. Aturannya sekarang jauh lebih ketat dan terstruktur. Prosesnya harus begini. Nggak bisa ditawar. Pertama, utamakan data kemiskinan dari pusat. Kalau data itu nggak ada, baru kuncinya ada di musyawarah desa. Dan yang paling krusial, semua proses dan hasilnya harus terdokumentasi rapi di berita acara. Ini alur wajib untuk akuntabilitas, biar bantuannya tepat sasaran. Sekarang kita geser ke Padat Karya Tunai Desa atau PKTD. Nah, untuk semua proyek infrastruktur fisik, ada satu aturan baru yang sifatnya mutlak. Nggak bisa ditawar sama sekali. Aturan ini terkait alokasi upah untuk tenaga kerja lokal. Dan ini dia angka ajaibnya, 50%. Angka ini adalah porsi minimum dari total anggaran setiap proyek pembangunan fisik yang wajib, sekali lagi, wajib dialokasikan sebagai upah untuk pekerja dari desa kita sendiri. Aturan ini tujuannya jelas banget. Pemerintah ingin memastikan dana pembangunan itu nggak cuma jadi bangunan fisik, tapi juga langsung masuk ke kantong warga. Jadi uangnya itu benar-benar berputar di dalam ekonomi desa, nggak lari kemana-mana. Nah, sekarang kita bahas soal pemain baru yang jadi fokus wajib di 2026, Koperasi Merah Putih. Sebenarnya apa sih inisiatif ini dan gimana caranya dana desa bisa kita pakai untuk mendukungnya? Jadi, tujuannya itu untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Dana desa bisa dipakai secara konkret misalnya untuk bangun toko atau gerai koperasi, bikin gudang, atau bahkan mendukung armada transportasinya. Semuanya demi memperkuat rantai pasok di tingkat lokal. Tadi kita sudah bahas apa yang harus dilakukan ya. Nah, sekarang kita masuk ke lampu merahnya. Apa saja yang nggak boleh dilakukan? Paham soal batasan ini krusial banget biar administrasi desa kita tetap aman dan sesuai aturan. Untuk biaya operasional pemerintah desa, alokasinya masih sama, maksimal 3%. Tapi hati-hati, ada yang beda cara ngitungnya.
Angka 3% ini dihitung dari sisa dana desa setelah dana untuk Koperasi Merah Putih dikeluarkan dulu. Nah, ini detail yang sering kelewat, tapi penting banget pas penganggaran. Dan ini dia daftar haramnya, mohon dicatat baik-baik. Dana desa di 2026 dilarang keras dipakai untuk pembangunan kantor desa yang besar-besaran, buat biaya perjalanan dinas, buat bayar iuran BPJS, atau buat bimtek aparat. Melanggar salah satu dari ini berarti pelanggaran langsung terhadap peraturan. Dan yang terakhir, tapi ini sama sekali bukan berarti nggak penting, malah krusial banget, aturan soal transparansi. Ada sanksi yang sangat berat kalau kewajiban untuk mempublikasikan penggunaan dana ini sampai kita abaikan. Aturannya dibuat sangat jelas dan tegas. Anda publikasikan rincian anggaran, Anda berhak dapat dana operasional 3%. Anda gagal mempublikasikan, ya sudah, hak atas dana operasional untuk tahun berikutnya hangus. Sesederhana itu. Jadi apa dong langkah selanjutnya yang harus segera kita ambil? Ya ini, segera bawa semua informasi ini ke dalam musyawarah desa. Diskusikan dengan BPD, dengan tokoh masyarakat, untuk memastikan RKP Desa 2026 kita dari awal sudah sesuai dengan aturan baru ini. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Setelah melihat semua aturan baru ini, apakah desa Anda sudah benar-benar siap? Dan apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk membangun Koperasi Merah Putih ini sebagai pilar ekonomi baru di komunitas Anda?